Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Now. Kali ini bersama saya David Silahoy. Pemirsa, sidang kasus mega korupsi 86 triliun rupiah dengan terdakwa Surya Darmadi alias Apeng kemarin telah sampai pada pembacaan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Kuasa hukum Surya Darmadi menyebut dakwaan JPU terlalu terburu-buru dan belum saatnya diajukan ke persidangan. Dalam eksepsinya, kuasa hukum Surya Darmadi alias Apeng, Judifer Girsang, menyebut dakwaan jaksa terlalu singkat dan terburu-buru dan belum saatnya untuk diajukan ke persidangan. Dakwaan JPU soal perusahaan milik PT Duta Palma Group tidak berizin atau tidak memiliki hak guna usaha tidak benar. Judifer menyebut berdasarkan nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan perusahaan Surya Darmadi masih memiliki waktu 3 tahun untuk menyelesaikan administrasi pengurusan izin pelepasan kawasan hutan dan hanya dikenakan sanksi administratif. Namun jika belum memenuhi ketentuan persyaratan untuk mendapatkan hak guna usaha, maka hanya diproses untuk pelanggaran administrasi. Saya punya perusahaan semua punya izin, jadi ini mengada-ngada, ya. Cukup ya? Ya. Semua kebun ada HGU, semua ada izin, UJK, semua lengkap. Tapi saya dituduh sepotong surat juga nggak ada. Ya, gitu aja. Oke ya. Saya harap saya yang terakhir supaya akan datang ada investor yang baru, ada satu kepastian hukum. Saya harap saya ini terakhir, jangan ada orang yang kena lagi. Eksepsi kita hari ini menjelaskan kepada kejaksaan maupun majelis hakim bahwa dakwaan kepada klien kami ini sebetulnya tidak ada dasarnya. Karena apa? Yang pertama, dikatakan menguasai kawasan hutan di 5 perusahaan, 2 sudah memiliki HGU. Yang kedua, bahwa 3 perusahaan tersebut saat ini sedang diproses izinnya sudah sampai ke tingkat ke-7. Tinggal sekarang adalah pembayaran PNBP, barulah kemudian terbit HGU. Ini sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya nomor 11 tahun 2020. Diberi batas waktu kepada setiap pengusaha. Pihak terdakwa Surya Darmadi memohon majelis hakim memberikan putusan sela menerima keberatan yang diajukan terdakwa untuk seluruhnya dan menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum serta memerintahkan agar terdakwa dilepas atau dikeluarkan dari tahanan. Atas eksepsi terdakwa, pihak JPU akan memberikan tanggapan pada persidangan pekan depan. Usai ditetapkan tersangka korupsi gratifikasi oleh KPK, rumah pribadi Gubernur Papua Lukas NMB dijaga ketat ratusan pendukungnya. Kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas NMB dijaga ketat oleh ratusan warga pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Masa tampak berjaga di kediaman Lukas NMB di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Bahkan masa melarang orang nomor 1 di Papua ini keluar rumah karena khawatir akan ditangkap oleh KPK. Ini jadi, saksi saya ada. Berita Bapak, saya bawa Bangka Muda. Saya sendiri bawa ke dalam, ketemu Bapak. Pengamanan yang dilakukan masa pendukung Lukas NMB ini menurut juru bicara Gubernur Papua tanpa ada pengerahan dan mereka juga sudah diminta kembali ke rumah masing-masing. Namun para pendukung Lukas NMB tetap bertahan. Masih berada di kediaman di Koya dan masih dijaga begitu oleh masyarakat dan keluarga beliau. Dan jumlahnya cukup banyak sampai tadi malam ribuan. Tadi juga beliau minta untuk jangan terlalu banyak yang di sana, sehingga sebagian sudah mulai diminta untuk kembali ke kediaman masing-masing. Nah, ini tanpa diarahkan. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka pada 5 September lalu dalam kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah.
Pemirsa, sementara ratusan pendukung Gubernur Papua lainnya menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Jayapura, KPK menyatakan tidak akan menjemput paksa Lukas NMB karena mempertimbangkan situasi di Papua yang memanas. Lebih dari 2 pekan ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Papua Lukas NMB sampai saat ini masih belum dapat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebaliknya, hari ini ratusan warga Papua menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka kasus korupsi. Demo dipusatkan di Taman Imbi, Kota Jayapura. Massa bergerak dari sejumlah titik, diantaranya daerah Sentani, Expo Waena, Abepura, Angkasa, dan daerah Yapis. Dampak aksi unjuk rasa, situasi di Kota Jayapura terpantau lengang. Hampir seluruh ruko dan pertokoan memilih tutup karena khawatir terjadi kericuhan. Sementara itu, 2.000 personel gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi. Setelah menyiagakan kendaraan anti huru-hara, aparat juga berjaga dengan peralatan lengkap untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan. Tetap ya, ini hak yang harus kita juga lindungi ya. Kita tentunya tetap memberikan pengamanan. Dan juga sekitar 2.000 personil ya Polri, sudah kita TNI Polri dan juga stakeholder lain sudah kita siapkan untuk melakukan pengamanan. Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan penyidikan Lukas NMB merupakan tindak lanjut laporan masyarakat dan tidak ada kriminalisasi dalam penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka. KPK berharap tersangka bisa kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK berharap tersangka dapat kooperatif memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK sehingga dapat menyampaikan hak-haknya langsung di hadapan tim penyidik KPK. Perlu kami tegaskan, proses penyidikan yang KPK lakukan ini telah memenuhi proses hukum sehingga hak-hak dari tersangka pun kami pastikan juga diberikan sesuai dengan ketentuan. Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan KPK sebagai tersangka lantaran diduga menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Atas kasus itu ia dipanggil KPK untuk diperiksa di Makobrimob Polda Papua pada hari Senin lalu, namun tidak hadir dengan alasan sakit. Setelah 2 pekan ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Papua Lukas NMB masih belum diperiksa. Massa pendukung Lukas pun berunjuk rasa sehingga rencana pemeriksaan di Makobrimob Papua tertunda. Apa langkah KPK selanjutnya? Sudah ada rekan Kevin Pakan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Kevin, apa perkembangan kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Pasca KPK menetapkan tersangka terhadap Gubernur Papua Lukas NMB, sampai dengan saat ini memang belum adanya keterangan resmi yang disampaikan oleh KPK terkait sebenarnya seperti apa duduk perkara yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB untuk terkait dengan dugaan kasus korupsi. Namun demikian, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa tadi kami sempat bertanya langsung kepada juru bicara KPK Ali Fikri yang menyampaikan bahwa memang sampai dengan saat ini pihak KPK masih terus melakukan pengumpulan dan juga melengkapi alat-alat bukti yang masih diperlukan. Nah, memang terkait dengan hal itu juga bahwa sampai dengan saat ini KPK menyatakan bahwa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua ini merupakan murni dalam rangka penegakan hukum dan juga tidak adanya kepentingan lain yang dilakukan oleh KPK. Maka tadi juga pihak Ali Fikri memastikan bahwa memang sampai dengan saat ini pihak KPK setidaknya telah memiliki 2 alat bukti yang mana ini bisa diambil atau diperoleh dari sejumlah keterangan, yakni dari sejumlah keterangan saksi ahli, kemudian keterangan terdakwa, dan juga keterangan dari surat-surat maupun juga petunjuk lainnya yang mana sesuai dengan ketentuan dari hukum acara pidana. Dan juga tadi pihak dari KPK juga menyatakan bahwa terkait dengan proses atau prosedur pemanggilan dari Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka ini telah melalui dengan proses hukum yang benar, di mana seperti yang diketahui bahwa pihak KPK telah melakukan atau memulai pemanggilan terhadap Gubernur Papua yakni pada tanggal 7 September 2022
dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 12 September 2022. Namun pada saat itu pihak dari Lukas NMB tidak dapat hadir, hanya diwakili oleh dari kuasa hukumnya saja. Maka dipastikan bahwa nanti pihak KPK setelah melakukan proses penyidikan nanti akan melakukan atau menyampaikan secara menyeluruh, secara utuh begitu kepada publik terkait dengan sebenarnya seperti apa duduk perkara dari kasus yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB ini. David dan pemirsa, dapat kami informasikan juga pasca terjadinya atau ditetapkannya sebagai tersangka terhadap Gubernur Papua Lukas NMB, ini Menko Polhukam Mahfud MD juga menyatakan bahwa saat ini kondisi di Papua telah atau sedikit menjadi memanas. Karena seperti yang diketahui, seperti di paket pengantar tadi, bahwa setidaknya di rumah Lukas NMB saat ini, yakni yang berlokasi di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, saat ini telah dijaga oleh sekelompok massa yang diduga memang merupakan simpatisan dari Lukas NMB. Maka tadi kami sempat juga mengkonfirmasi kepada pihak Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, yakni Bonyamin Saiman, bagaimana melihat atau menanggapi hal ini. Tadi pihak Bonyamin menyatakan bahwa memang seharusnya KPK pada hal ini bisa menyertakan atau melibatkan dari TNI dan juga BRIMOB agar tidak menghalangi proses penyidikan yang saat ini dilakukan oleh KPK. Selain itu juga David, saat ini maksud kami suasana di Papua juga cukup memanas karena memang seperti yang di paket pengantar tadi bahwa memang benar bahwa saat ini adanya simpatisan Lukas NMB yang turun ke jalan untuk melakukan protes pasca Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka. Dan merespon dengan hal ini, pihak dari kepolisian, dalam hal ini Kapolresta Jayapura, Kombes Victor Makbun, yang menyatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan sebanyak 2.000 personil gabungan, baik dari TNI maupun juga kepolisian. Dan juga sebenarnya awalnya pihak dari kepolisian ini sempat melarang adanya aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh simpatisan dari Lukas NMB. Namun pihak dari koordinator aksi juga menyatakan bahwa akan menggelar atau melakukan aksi unjuk rasa secara baik dan juga secara tertib. Dan memang sebelumnya juga sempat diinformasikan terkait dengan dugaan kasus korupsi terhadap Lukas NMB ini, di mana dalam hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan adanya dugaan gratifikasi. Karena memang pihak dari Mahfud MD menyatakan bahwa adanya penyimpangan dan juga ketidakwajaran di rekening milik Lukas NMB yang dilaporkan oleh PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, di mana disebutkan bahwa memang tidak hanya sebesar 1 miliar saja rekening atas nama Lukas NMB yang dilakukan pemblokiran, namun sampai dengan saat ini sudah ada sebanyak 71 miliar rupiah rekening atas nama Lukas NMB yang telah dilakukan pemblokiran terhadap Lukas NMB seperti itu. Dan memang tidak hanya terkait dugaan kasus korupsi ini saja, namun juga terdapat kasus-kasus lain yang telah dilakukan proses pemeriksaannya, yakni yang pertama terkait dengan pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional atau PON, dan juga terkait dengan pencucian uang. Tentunya sampai dengan saat ini, David dan pemirsa, kami sama-sama berharap bahwa adanya keterangan yang jelas, keterangan yang utuh begitu dari pihak KPK, karena memang sampai dengan saat ini terkait dengan duduk perkara maupun juga pasal-pasal yang akan dikenakan seperti apa, kami juga masih terus menunggu, David. Kembali ke Anda. Baik Kevin, terima kasih untuk informasinya. Kami tunggu update selanjutnya. Kevin Pakan melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih, Jakarta. Ya, dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.